fitrah manusia, menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang diliputi kelemahan dan keterbatasan, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 28. Fitrah manusia tidak membenarkan kecuali manusia berposisi sebagai makhluk yang menyembah Sang Maha Pencipta, dalam surat Yasin ayat 61. Fitrah manusia juga tidak bisa membenarkan manusia menempati posisi Tuhan sebagai pembuat syariat, dalam surat Al-A'raf ayat 54 dan Al-Qasas ayat 70. Fitrah yang benar tidak membenarkan manusia membatasi kekuasaan Allah hanya dalam perkara spiritual ibadah, sementara dalam perkara keduniawian manusia sendiri yang berkuasa menetapkan aturannya. Itulah kenyataan sekularistik yang merupakan penyimpangan terhadap fitrah tauhid kepada Allah Ta'ala, yang menyebabkan manusia terjerumus kepada penghambaan hawa nafsu dan materi. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 43-44, terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Maka hadirin yang makan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemasungan kekuasaan Allah dalam pengaturan masyarakat yang mengakibatkan aturan sosial itu bersifat antroposentrik, tidak memuat lagi nilai-nilai ilahiyah transendental, maka itu adalah merupakan sebuah bencana bagi kemanusiaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pola kehidupan seperti itu dapat menggerus moralitas manusia dan menanggalkan aspek humanisme dari diri manusia itu sendiri. Bukan hanya merusak tabiat manusia, bahkan tatanan kehidupan yang menyalahi fitrah itu juga menyebabkan kerusakan alam. Akibat apa? Akibat perasaan diri manusia yang memiliki dan berhak semena-mena memperlakukan properti dirinya di alam semesta ini. Maka hutan bisa digunduli semaunya, emas menjadi danau akibat penambangan ilegal, pulau-pulau kecil tenggelam karena pasirnya disedot untuk reklamasi, lautan porak-poranda akibat bom untuk menangkap ikan, hutan digunduli diambil kayunya sehingga banjir pun meluluh lantakkan berbagai desa dan kota. Keseimbangan alam menjadi terganggu dan segala macam bencana alam pun selalu mengintai. Semua itu adalah dampak pengelolaan alam yang menyalahi fitrah manusia dan fitrah alam itu sendiri. Maka mari kita saling mengingatkan, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Sebagaimana kita mengharapkan agar diri kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keberkahan, maka kita berharap kepada Allah negeri ini pun harus bertakwa kepada Allah agar keberkahan diturunkan dari langit dan dikeluarkan dari bumi. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan buka untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Namun mereka telah mendustakan sehingga kami siksa mereka akibat dosa yang telah mereka perbuat. Semoga kita semua kembali kepada fitrah tauhid di hari kemenangan sejati dengan menjadikan takwa kepada Allah sebagai sarana untuk mematuhi semua aturan ilahi dalam seluruh segi kehidupan kita. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil khalq wa sayyidil anam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat Masjid Konstitusi yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tanpa terasa Ramadan sudah usai. Ibadah kolosal itu yang memupuk jiwa agar kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah telah tutup lembarannya. Dan kita telah merayakan hari kemenangan melawan hawa nafsu setelah melatih diri dengan berpuasa sebulan penuh. Bagi masyarakat Muslim Indonesia, mengakhiri ibadah Ramadan
Dan menyambut Idul Fitri berarti dimulainya ritual sosial akbar, berupa mudik ke kampung halaman dan tanah kelahiran tempat asal kita masing-masing. Mudik dilakukan setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri untuk menyambung asa dan silaturahim dengan orang tua dan sanak famili yang tinggal di kampung halaman, sementara anak dan saudaranya bekerja mencari nafkah di perantauan. Kembali ke kampung tanah kelahiran selalu menghadirkan kenangan manis, berbagi pengalaman dan cerita, serta mengisi ulang semangat hidup dengan bertemu keluarga dan saudara yang telah lama berpisah. Itulah makna mudik ke titik tanah kelahiran kita sebagai makhluk sosial yang terikat dengan suasana batin persaudaraan dan kasih sayang dengan keluarga. Namun sebagai muslim dan hamba Allah, kita pun sejatinya harus melihat dan memaknai fenomena mudik ini dengan kacamata agama, kacamata akidah. Karena walau bagaimanapun, identitas pertama dan utama kita adalah sebagai hamba Allah dan khalifahnya di muka bumi, sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Makna mudik baik secara sosial maupun akidah sama-sama dihubung kaitkan dengan makna kembali ke asal, yaitu kembali ke fitrah kita selaku manusia hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, secara bahasa, fitrah itu berasal dari kata fatara yafturu fatran wa fitratan, yang berarti memecah, membelah, terbuka, dan menciptakan. Maka jika dikatakan Allah sebagai fatir, Allah adalah sebagai sang pencipta, sebagaimana dapat dipahami bahwa kata itu digunakan untuk penciptaan atau kejadian sejak awal penciptaan manusia, sehingga fitrah manusia adalah kejadiannya sejak semula atau bawaan sejak ia lahir. Maka di dalam Al-Quran, kata fitrah ini dalam berbagai bentuk turunan akar katanya itu terulang sebanyak 28 kali. 14 diantaranya dalam konteks uraian tentang penciptaan bumi dan langit, seperti dalam surat Al-An'am 79, Al-Anbiya 56, Yusuf 101, Ibrahim ayat 10, dan Fatir ayat 1. Sisanya adalah dalam konteks penciptaan manusia, baik dari sisi pengakuan bahwa penciptanya adalah Allah, maupun dari segi uraian tentang fitrah manusia, seperti bisa kita baca dalam surah Al-Isra ayat 51, Thaha 72, Hud 51, Surat Yasin 22, Az-Zukhruf 27, dan Ar-Rum ayat 30. Uraian tentang fitrah manusia secara spesifik disebutkan dan ditemukan dalam sekali ayat, dan itu satu-satunya yang memakai kata fitrah, yaitu pada surat Ar-Rum ayat 30, di mana Allah Ta'ala berfirman, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah berada di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia sesuai fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah atau penciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Manusia diciptakan Allah memiliki naruri beragama, yaitu agama tauhid. Maka kalau ada manusia yang tidak bertauhid, maka hal itu bukanlah sebuah kewajaran dan bukan fitrah kemanusiaan. Maka merujuk kepada fitrah yang dikemukakan itu, dapat kita simpulkan bahwa manusia sejak awal asal kejadiannya telah membawa potensi beragama yang lurus, yaitu tauhid kepada Allah, di mana fitrah juga adalah bagian dari penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, hadirin yang dirahmati Allah, mengapa agama tauhid atau Islam ini adalah fitrah Allah untuk manusia? Maka jawabannya adalah bahwa pokok kepercayaan di dalam Islam itu selalu sesuai atau cocok dengan fitrah akal manusia. Sedangkan peraturan dan hukum-hukumnya juga dapat dimengerti oleh akal manusia dan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Sehingga tidak ada satupun doktrin dalam peraturan hukum Islam yang menyalahi fitrah manusia. Itulah yang dijelaskan oleh seorang pakar tafsir Al-Quran dari Tunisia,
Syekh Muhammad At-Tahir Ibnu Ashur yang hidup pada tahun 1879 sampai 1973 Masehi dalam tafsir monumentalnya At-Tahrir wa Tanwir. Jika fitrah manusia pada dasarnya telah mengenal Allah dan wujudnya, orang boleh bertanya, bagaimana caranya fitrah manusia itu mengenal Sang Pencipta? Maka Allah sendiri yang menjawabnya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 172, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka mereka menjawab, betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, dan kami menjadi saksinya. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat, kamu tidak akan mengatakan sungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah dan lalai terhadap keesaan Allah Ta'ala ini. Maka hadirin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Al-Quran juga menjelaskan bahwa beribadah kepada Allah yang esa adalah janji primordial dan abadi antara manusia dengan Allah Ta'ala. Seraya mengingatkan mereka agar kita tidak menghambakan diri kepada syaitan dan hawa nafsu. Ditegaskan pula bahwa ibadah yang tulus kepada Allah dan tidak diperbudak oleh setan dan hawa nafsu itu adalah jalan lurus yang menyelamatkan kita dari kehancuran. Maka Allah Ta'ala berfirman, Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ni'buduni hadza shiratum mustaqim. Ayat yang paling sering diulang, dibaca oleh kaum muslimin di Nusantara ini, yaitu di surat Yasin ayat 60 sampai 61. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian, dan hendaklah kamu menyembahku saja satu-satunya. Inilah jalan yang lurus. Agar kita manusia dapat terus-menerus mengenal Allah dengan benar dan menghambakan diri kepadanya secara konsisten. Setelah terlahir dalam keadaan fitrah, maka lingkungan yang kondusif, terutama pendidikan keluarga, dalam proses tumbuh kembangnya menjadi suatu keniscayaan. Sebagaimana Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya, setiap bayi yang lahir ke dunia ini, dia terlahir dalam keadaan fitrah. Maka kemudian dua orang tuanya itulah yang membuat anak itu menjadi durhaka kepada Allah. Dia bisa menjadi Yahudi, atau menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Maka Rasul kemudian membaca firman Allah Ta'ala, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Di sisi lain, fitrah merupakan ciri kemanusiaan manusia. Jika fitrah ini ditinggalkan atau ditanggalkan sebagian atau keseluruhannya, maka sama saja dia telah meninggalkan ciri kemanusiaan. Sehingga yang terjadi adalah manusia itu tercerabut dari sifat kemanusiaannya. Ketika manusia tidak menggunakan penglihatan, pendengaran dan hati atau akalnya dengan benar, atau potensi itu tidak digunakan untuk menerima kebenaran Islam, maka Allah menilai manusia yang demikian itu lebih sesat dan rendah daripada binatang. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka mempunyai kalbu, tapi kalbu itu mereka tidak gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, tetapi mata itu tidak mereka gunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka punya telinga, tapi telinga itu tidak mereka gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Maka mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Maka oleh Allah di dalam Al-Quran disebutkan beberapa contoh manusia yang sering bertindak melampaui batas fitrah kemanusiaannya. Dan kepada mereka diutus para nabi dan rasul untuk mengawal dan membimbing masyarakat manusia agar tetap berada di atas fitrahnya yang lurus,
baik dalam aspek keyakinan maupun perilakunya. Allah mengutus Nabi Nuh untuk mendobrak tradisi pengkultusan terhadap 5 tokoh pahlawan yang diberhalakan oleh kaumnya. Nabi Ibrahim diutus untuk melawan tirani Namrus dan memancangkan tiang pondasi peradaban tauhid dengan Ka'bah sebagai simbolnya. Nabi Hud diutus oleh Allah untuk membimbing umatnya kepada tauhid dan meninggalkan gaya hidup bermewah-mewahan dan tindakan zalim. Nabi Saleh diutus oleh Allah untuk membimbing umatnya kepada tauhid dan melawan tindakan israf atau berlebih-lebihan dan melakukan perusakan di bumi yang berakar pada materialisme. Nabi Lut Allah utus untuk mengembalikan fitrah kaumnya kepada fitrah yang suci, melawan penyimpangan orientasi seksual yang berupa homoseksualitas. Dan Nabi Syuaib Allah utus untuk melawan kezaliman ekonomi dan mengembalikan fitrah sosial ekonomi dalam hal transparansi dan keadilan distribusi. Juga Nabi Daud alaihi salam Allah utus untuk mengembalikan fitrah kehidupan politik berlandaskan nilai ilahiyah dengan menjadikan keadilan dan kebenaran sebagai barometer perpolitikan yang sehat dan cerdas. Demikian pula Qarun, Haman, dan Fir'aun adalah tipikal koalisi kediktatoran politik, ekonomi, dan kerahiban yang menghancurkan sendi kemanusiaan dengan memperbudak manusia. Maka Nabi Musa diutus oleh Allah kepada Bani Israel untuk memerdekakan manusia dari perbudakan sesama manusia yang dilakoni oleh 3 tokoh anti tauhid dan anti kemanusiaan itu. Dan pada akhirnya secara khusus Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam putra Abdillah, untuk menyempurnakan misi profetik keilahian dalam rangka menjaga dan mengarahkan fitrah manusia menuju kesuciannya dalam semua aspek kehidupan. Dan kita diperintahkan untuk meneladani para rasul-rasul sebelumnya. Ulaikal ladzina hadahumullah fabihudahum muqtadi. Rasulullah diperintahkan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh para nabi-nabi sebelumnya, di mana Allah Ta'ala berfirman, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah wahai Muhammad petunjuk mereka itu. Dan katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran, sebab Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh manusia. Hadirin jamaah Jumat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Fitrah manusia menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang diliputi kelemahan dan keterbatasan, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 28. Fitrah manusia tidak membenarkan kecuali manusia berposisi sebagai makhluk yang menyembah Sang Maha Pencipta, dalam surat Yasin ayat 61. Fitrah manusia juga tidak bisa membenarkan manusia menempati posisi Tuhan sebagai pembuat syariat, dalam surat Al-A'raf ayat 54 dan Al-Qasas ayat 70. Fitrah yang benar tidak membenarkan manusia membatasi kekuasaan Allah hanya dalam perkara spiritual ibadah. Sementara dalam perkara keduniawian, manusia sendiri yang berkuasa menetapkan aturannya. Itulah kenyataan sekularistik yang merupakan penyimpangan terhadap fitrah tauhid kepada Allah Ta'ala, yang menyebabkan manusia terjerumus kepada penghambaan hawa nafsu dan materi. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 43-44, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemasungan kekuasaan Allah dalam pengaturan masyarakat yang mengakibatkan aturan sosial itu bersifat antroposentrik, tidak memuat lagi nilai-nilai ilahiyah transendental, maka itu adalah merupakan sebuah bencana bagi kemanusiaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Pola kehidupan seperti itu dapat menggerus moralitas manusia dan menanggalkan aspek humanisme dari diri manusia itu sendiri. Bukan hanya merusak tabiat manusia, bahkan tatanan kehidupan yang menyalahi fitrah itu juga menyebabkan kerusakan alam. Akibat apa? Akibat perasaan diri manusia yang memiliki dan berhak semena-mena memperlakukan properti dirinya di alam semesta ini. Maka hutan bisa digunduli semaunya. Gunung emas menjadi danau akibat penambangan ilegal. Pulau-pulau kecil tenggelam karena pasirnya disedot untuk reklamasi. Lautan porak-poranda akibat bom untuk menangkap ikan. Hutan digunduli, diambil kayunya, sehingga banjir pun meluluh lantakkan berbagai desa dan kota.
Keseimbangan alam menjadi terganggu, dan segala macam bencana alam pun selalu mengintai. Semua itu adalah dampak pengelolaan alam yang menyalahi fitrah manusia dan fitrah alam itu sendiri. Selain itu, pada kesempatan yang mulia ini, perlu untuk menjadi renungan dan muhasabah kita bersama, bahwa kita menyaksikan fikih ibadah di tingkat akal elit dan masyarakat rumput masyarakat kita begitu melonjak tajam. Bisa dilihat pada saat Ramadan, ketika masjid-masjid penuh, ketika salat tarawih banyak dihadir oleh jamaah, ketika itikaf 10 hari terakhir juga dipadati oleh jamaah. Tetapi sayangnya fikih sosial dan fikih politik serta akhlak merosot tajam. Sikap hidup yang religius beragama yang taat baru sebatas dimaknai sebagai ibadah ritual dan kesalehan sosial berderma, belum menyentuh kesalehan kemanusiaan dan kesalehan publik. Buktinya, di bulan Ramadan ini, defisit moral etika menjadi perbincangan hangat di sidang-sidang Mahkamah Konstitusi. Dan pimpinan ada 2 lembaga Islam pelat merah yang tidak sensitif dengan isu kemanusiaan Palestina meskipun dalam hal kecil seperti boikot produk-produk afiliasi Zionis Israel. Maka mari kita saling mengingatkan tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Sebagaimana kita mengharapkan agar diri kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keberkahan, maka kita berharap kepada Allah negeri ini pun harus bertakwa kepada Allah agar keberkahan diturunkan dari langit dan dikeluarkan dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan buka untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Namun mereka telah mendustakan sehingga kami siksa mereka akibat dosa yang telah mereka perbuat. Semoga kita semua kembali kepada fitrah tauhid di hari kemenangan sejati, dengan menjadikan takwa kepada Allah sebagai sarana untuk mematuhi semua aturan ilahi dalam seluruh segi kehidupan kita. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Ayyuhal muslimun, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad adada ma ahata bi 'ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Wardallahumma an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril islam wa izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatul haqq ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filastin wa fi kulli makanin min biqa'il ardi ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami selama kami menjalani ibadah Ramadan. Ya Rabbal Alamin, di bulan Syawal ini, tetapkanlah hati kami untuk senantiasa istiqamah dalam agamamu, ya Allah. Bersihkan hati kami, benahi adab kami, jadikan takwa sebagai perhiasan hati kami, ya Rabbal Alamin, sebagai kompas dalam menjalani kehidupan ini, ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa para syuhada. Tolonglah para syuhada kami di jalur Gaza, Palestina. Tolonglah umat Islam yang berjuang untuk melawan penindasan dan kezaliman
melawan gerakan anti kemanusiaan yang diwakili oleh Zionis Israel, ya Rabbal Alamin. Bebaskanlah Masjidil Aqsa dari tirani Zionis Israel, ya Allah. Berikanlah karunia kepada kami, kesejukan mata hati kami dapat melihat Masjidil Aqsa yang merdeka dan bebas dari segala bentuk penistaan dan kezaliman, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis segera.